warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita, marilah sama-sama kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, yang hari ini dengan nikmat itu hati kita ketika Allah panggil dengan panggilan yang mesra, ketika Allah suruh dengan perintahnya, hati kita masih mengatakan sami'na wa ata'na ya. Dari sekian banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita, dari sekian banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, ada satu nikmat yang paling istimewa, yang paling berharga, yang hati kita masih mau taat kepada hukum-hukum Allah, yang hati kita masih patuh terhadap perintah-perintah Allah. Nikmat apa itu Bapak? Nikmat hidayah yang Allah masih tancapkan di hati kita, yang Allah kasih kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah kasih kepada orang-orang yang betul-betul laksanakan hidayah tersebut. Makanya Allah begitu sayang kepada orang-orang yang beriman seperti kita. Maka Allah turunkan ayatnya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Begitu sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, begitu cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah menggunakan harfun nida, yaitu panggilan yang mesra. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Lalu orang-orang beriman menjawab, apa ya Allah? Lalu Allah berkata, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Begitu cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman, begitu sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, di pertengahan ayat ada kalimat larangan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu menginformasikan kepada orang-orang yang beriman, mengkabarkan kepada orang-orang yang beriman, ternyata ada umat Islam yang lahirnya secara Islam, dari bapak-bapaknya
Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pinta kita? Apa permohonan kita? Ya Allah, ketika nanti malaikatul maut sudah berhadapan dengan nyawa sudah di kerongkongan, ya Allah, matikanlah aku secara Islam. Mudah-mudahan kelak nanti kita ketika malaikatul maut sudah berhadapan dengan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh pejuang ketika menyebarkan agama Islam. Kalimat tauhid dikumandangkan, kalimat tauhid diajarkan, kalimat tauhid disampaikan kepada umat manusia. Maka tantangan Rasul adalah sebuah kematian. Maka Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan la ilaha illallah, nyawa dan hartanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam kita Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Enggak ya? Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini ya saya berjumpa yang pertama dari jamaah kita, baik simpatisan maupun memang kader Muhammadiyah. Pengajian kita pada malam hari ini berapa jam? Adalah Isa ya? Iya, Isa. Ya, mudah-mudahan nanti ya jika kita sampaikan ayat-ayat Quran dan pertanyaan kita diskusikan, belum ada kita pulang. Itu aja kita. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada 3 ciri manusia menurut Al-Quran. Ini kemana kita? Jangan-jangan hari ini kita anggap diri kita sudah mantap ibadahnya. Sholat kita, tahajud kita hebat luar biasa, infak kita hebat luar biasa, zikir kita hebat luar biasa, baca Quran kita hebat luar biasa. Ternyata ada sebuah teori. Apa teorinya? Monyet nangkap lalat. Tahu Bu? Monyet nangkap lalat itu tahu? Tangan kanan menangkap lalat dimasukkan ke tiak kiri. Lalu tiak kiri menangkap lalat dimasukkan ke tiak kanan. Pikir monyet sudah banyak lalat di ketiak, rupanya tidak ada satu. Makanya dalam Al-Quran ada habitat a'maluhu, rusak amal ibadah seseorang. Mengapa? Nanti kita jelaskan. Allah menjelaskan yang pertama adalah ciri orang yang bertakwa. Itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh. Yang kedua, Allah menjelaskan ciri orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gampang kata Allah menandai orang kafir itu apa tuh? Dikasih dia peringatan, tak dikasih peringatan dia tidak beriman. Makanya gampang. Kalau ada anak-anak ibu, bapak-bapak ibu peringatannya ajar tetapi tidak melaksanakan sholat, maka kafir lagi. Ada itu.
itu terambil dari bahasa Inggris itu, artinya kafir, penutup. Makanya orang beriman itu ketika panggilan azan, peringatannya azan, dia meninggalkan segala urusan dunia, dia laksanakan untuk mematuhi perintah Allah. Agar apa? Agar hatinya tak tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Manusia yang mahum bimu'minin, akan tetapi kata Allah dia tak beriman. Siapakah orang yang yakin? Siapakah orang yang percaya Allah itu ada, hari kiamat itu ada? Adalah umat Islam. Kristen gak yakin, gak termasuk golongan ini. Akan tetapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman kepadaku. Siapakah itu orang munafik? Makanya Allah jelaskan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata-kata bohong, apabila berkata-kata dusta, apabila berkata-kata keji, apabila berkata-kata kasar. Makanya tak layak kalau ada umat Islam yang melaksanakan sholat di masjid takwa, keluar dari masjid ini dia masih berkata bohong, masih berkata kasar, masih berkata kotor. Tak layak. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kadang-kala habis keluar dari sholat muncul munafikan kita. Kenapa? Sholatnya ternyata bagus. Makanya orang yang sholat itu merubah sifat kemunafikannya menjadi ketakwaannya. Makanya kalau ada hari ini di sini yang masih berkata kotor, berkata kasar, berarti sholat kita belumlah maksimal. Masih ada kemunafikan kita. Yang kedua, kata Rasul, apabila dia berjanji ingkar. Pertanyaan kita hari ini, sudah berapa banyak janji-janji yang kita ingkari, baik kepada Allah dan kepada manusia? Bapak Ibu, saya akan ceritakan dalam surah Al-A'raf, kalau nggak saya silap 179, ketika ruh belum ditiupkan ke jasad. Kata Allah gini, alastu bi rabbikum, wahai ruh, kata Allah, apakah kamu yakin aku ini adalah Rabbimu? Lalu kita ini menjawab semua, qalu bala syahidna. Kita menjawab dengan saksi, dengan perjanjian, syahidna ya Allah, aku meyakini dan bersaksi engkau adalah Rabbku. Maka kita ditiupkan Allah, masuk ke jalannya. Pertanyaannya hari ini adalah, kita sudah berjanji di alam rahim, kita sudah bersaksi Allah itu Esa, kita patuhi Allah, tapi ketika Allah hidupkan kita di dunia, kenapa janji itu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kamu gak sholat? Kenapa kamu gak sedekah? Kenapa kamu gak membaca Quran? Padahal di waktu itu kamu sudah berjanji. Maka ayat ini korelasi dengan ilmu pengetahuan. Apa itu? Ketika sperma kami dari BKM dan kepengurusan ini, Bapak Ibu teringat betul saya. Ya, ketika saya kan lahir tahun 80-an. Ya Bapak di atas saya. Ketika di masjid itu sholat tarawih atau
qiyamul lail, nggak pernah pakai AC, betul kan? Tapi dingin dia. Ingat saya, dingin dia. Biarpun ramai. Pertanyaan kita hari ini, AC banyak, kipas banyak, tapi kok panas? Jangan-jangan materialnya, jangan-jangan pembangunannya itu dari yang tak halal. Hati. Makanya sebenarnya kita mempunyai kekuatan yang besar kalau kita mau. Nanti saya ceritakan. Yang ketiga, kata Rasul, apabila dikasih kepercayaan dia khianat. Mudah-mudahan kedua ketiga ini kita akan termasuk pada golongan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan pertama. Apa itu? Orang yang bertakwa. Yang kita harus kita raih. Apa ciri-ciri orang bertakwa itu? Menurut Al-Quran, yang pertama adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup. Menjadikan Al-Quran sebagai hukum dan kehidupannya. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Karena Allah sayang kepada manusia agar manusia ini gak tersesat, agar manusia ini gak masuk neraka, agar manusia ini indah pada saatnya, agar manusia ini tidak menzalimi pada yang lain. Makanya hari ini bayangkan Al-Quran yang hebat itu, aturannya luar biasa, begitu ya kapah, begitu hebat luar biasa. Akan tetapi umat Islam tak pernah ya mencari hukum dari Al-Quran. Umat Islam tak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Makanya kita hancur semuanya, hancur lebur gitu. Satu contoh, Sumatera Utara itu umat Islamnya 83%, betul? Saya tanya sama Bapak Ibu, umat Islam di Sumatera Utara luar biasa dari segi jumlah. Pertanyaan kita hari ini, dari segi apa umat Islam bisa menang? Dari segi ekonomi kalah menang. Dari segi ekonomi kalah menang. Kalah. Kenapa bisa kalah? Karena Al-Quran tidak menjadi dasarnya, pedomannya. Satu contoh, ini berapa persen nih Pak? Dalu ini umat Islam ada 90, ada lebih Pak ya. Bu, di Dalu ini kalau ada kreasio dari 5 juta yang Kristen, kedai Pak Haji yang Islam, mana yang lebih maju? Siap. Mana yang lebih maju? Asio. Kenapa lebih maju Asio? Muncul jawaban kita, Ustaz, Asio lebih maju pertama karena umat Islam yang promosikannya. Betul atau enggak? Apa yang dipromosikan umat Islam? Asio itu murah barangnya, betul? Pelayannya bagus, betul? Ramah pula, betul? Kenapa Kristen gak maju? Wah, pelit, sombong, ya kan? Mahal barangnya. Kalau hari ini, pertanyaan kita hari ini, kalau Bapak Ibu gak punya uang hari ini, kemana utangnya? Ke Asia atau ke Dewan Islam? Berani Bu utang itu kemarin? Nggak berani. Berani Bapak utang ke Asia? Nggak berani. Makanya hari ini umat Islam kalah dari segi ekonomi karena umat Islam tidak
dia menjalankan innamal mu'minuna ikhwah. Coba semua kita sadar bahwasanya yang kita bantu itu adalah saudara kita dulu. Pertanyaannya, kalau ada proposal pembangunan Masjid Taqwa ini, kemana proposalnya? Pernah dikasih? Enggak. Makanya wajar hari ini kedai-kedai muslim yang ada di Dalu 10 ini payah hidupnya. Kenapa? Karena umat Islam menjelek-jelekkan. Umat Islam nggak mau promosikan, malah kedai Asia yang dipromosikan. Makanya wajar kalah kita, Bapak Ibu. Umat Islam kalah hari ini. Makanya Al-Quran muncul, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, baik Muhammadiyah, baik NU, baik Al-Wasliyah adalah saudara kita. Makanya kan ada pemisah antara NU Al-Wasliyah yang ada. Makanya wajib kita bantui dia. Ketika dalam keadaan susah, wajib kita bantui. Ini kadang-kadang bayangkan, sudah satu masjid kita, rukunya sama, sujudnya sama, masih juga nggak kompak. Punya kepentingan masing-masing. Pertanyaannya, di mana kita berbuah itu? Di mana kekuatan kita lagi, Bapak Ibu? Nanti Salafi dengan kesombongannya, datang NU dengan kesombongannya, terakhir Salafi NU berantem. Macam dia yang paling benarnya, seharusnya enggak. Kenapa? Allah katakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salafi itu salah kasih tahu, NU itu salah kasih tahu, Muhammadiyah itu salah kasih tahu. Agar apa? Kekuatan ekonomi itu dapat kita raih. Makanya hari ini keluar dari sini, yuk kita berbelanja ke tempat yang Islam. Setuju? Wah, setuju pulang. Capek suratku ya, kok nggak setuju kita? Logikanya sederhana. Kalau seandainya tempat Asia berapa harganya? 3.000, ya kan? Ke kedai Pak Haji 3,5. Anggap 500 perak itu impak kita ke Pak Haji atau kedai muslim. Saya yakin dan percaya kalau seandainya kedai muslim semua kita promosikan, kaya dia, sukses dia, akan dia datang kemari untuk berzakat hartanya. Itu baru sedekah umat Islamnya. Ya, biarlah saya dianggap radikal. Penting saya sampaikan kepada para bapak ibu agar kita bisa merebut ekonomi ini menjadi ekonomi berbasis Islam. Apalagi segi politik kalah. Bayangkan, saya contohkan. Deli Serdang syukur masih berkukuh, Islamannya masih bagus. Medan hancur lebur. Medan itu tanah Deli, betul. Jangan dimusnahkan di tanah Batak, enggak. Deli Serdang tanah Deli. Ya kalau seandainya orang Deli mengusir orang Jawa, cocok. Atau mengusir Bataknya marah. Ya, Medan itu tanah Deli. Ya, Deli itu Melayu. Ya kan? Melayu itu Islam. Bayangkan hari ini kejadian 2019 sampai sekarang, ketua DPRD-nya bukanlah Islam, Cina, dan ketua DPRD-nya sungguh bukanlah Islam juga, Cina. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak mau membuka surat Al-Maidah 51. Bandel kali kita bilang. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah pilih ya pemimpinmu itu dari golongan Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu bandel juga, kata Allah, kalau kamu juga gak mau juga ikuti perintahku, maka
umat Islam di tanah ini, di Medan? Nggak ada lagi. Makanya dalam catatan saya, catatan kami, hampir 10 masjid sudah dilumpuhkan oleh Cina. Kenapa bisa seperti ini? Karena Al-Quran itu tidak menjadi pedoman kehidupan buat kita. Sudah diambil ini yang namanya kekayaan kita. Bayangkan umat Islam berteriak Allahu Akbar. Nih, terbayang saya ceritakan 17 Agustus itu umat Islam yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan luar negeri. Makanya kalau ada yang mengatakan umat Islam itu adalah teroris, salah. Salah. Satu contoh, saya rasa Bapak Ibu tak mengungkap sejarah ini. Presiden pertama siapa? Soekarno. Yang kedua? Nah, salah. Presiden kedua ini nggak pernah. Boleh saya ceritakan? Bisa ada bayar? Ya. Saya harus apa-apa lah. Sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebelum negara Republik Indonesia Serikat terbentuk, Indonesia telah berdiri kerajaan Islam. Betul? Ada kerajaan Mataram, kerajaan Ambon, kerajaan Delhi, ya, kerajaan Patri, ya, nah, di Sumatera Barat. Maka datang Portugis menjaga Indonesia. Makanya di dalam sejarah kita cuma diajarkan Portugis Belanda datang ke Indonesia mengambil beberapa salah. Portugis itu datang ke Indonesia, itu pertama misinya adalah mengajarkan Kristen Katolik. Maka muncul Sultan Fathahillah. Sultan Fathahillah lah yang menyerbur Portugis keluar dari Jayakarta, dari Indonesia, agar bisa meninggalkan Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengajarkan Kristen Katolik. Yang kedua, Belanda datang muncul mengajarkan Kristen Protestan. Makanya saya teliti sejarah, Taruntung itu rupanya kerajaan Pangabean, Pak, Islam. Makanya Belanda mengajarkan Kristen Protestan. Domplengnya siapa? Nomensen, misionaris Nomensen. Apa kata Belanda kepada orang-orang Taruntung Islam di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara? Apa kata Belanda? Pertama, kalau seandainya orang-orang Islam mau hidup di Taruntung ini, ada dua. Apa itu? Masuk Kristen atau keluar dari Taruntung ini. Kalau nggak dibunuh. Makanya habis kerajaan Pangabean waktu itu. Sudah, yang berteriak Allahu Akbar, berteriak yang namanya merdeka ke Indonesia itu adalah umat Islam. Makanya 17 Agustus atau 17 Ramadan muncul Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nggak suka golongan kiri, maka dirubah itu. Kenapa bisa muncul Piagam Jakarta? Karena semua sepakat yang memerdekakan Indonesia ini adalah umat Islam. Umat Islam nggak tuan rumah di negerinya. Jadi sekarang kita tuan rumah di negeri kita. Payah cari makan. Bayangkan tukang las saja sudah diimpor dari Cina. Bayangkan ya. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar politik. Kita anggap ketika kita belajar politik itu partai. Enggak. Politik itu cerita memilih pemimpin dalam Islam.
1949. Jogja waktu itu jadi ibu kota. Soekarno-Hatta ditangkap. Betul. Soekarno-Hatta ditangkap. Jogja sudah diduduki oleh Belanda. Maka ada satu panglima besar, ya, Panglima Sudirman, dan ketua partai-partai Masyumi waktu itu, anggota-anggota Masyumi, membuat namanya PDRI. Makanya saya bersyukur sama orang-orang Padang. Kalau nggak ada orang Padang, udah bubar negara ini, Pak. Dan bubar negara ini. Bapak tahu, Ibu tahu PDRI? Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang waktu itu presidennya Syafruddin Pramonegara. Iya, pada bubar negara ini. Perang mereka, Jenderal Sudirman perang, tokoh-tokoh Muhammadiyah perang, maka muncul waktu itu yang namanya Koam. Muncul yang nama DRI apa? Banser, muncul. Teriakan Allahu Akbar, DI muncul semua. Ketika sudah kocar-kacir Belanda pada agresif kedua dan sekutunya keluar dari Indonesia, maka kepresidenan itu kembali lagi kepada Soekarno. Kalau seandainya umat Islam mau membuat negara Islam waktu itu, bisa enggak? Bisa, karena presidennya waktu itu adalah orang Masyumi, orang yang taat kepada Allah, orang yang memang syariat Islam bagus, tapi karena umat Islam tidak gila jabatan dan komprominya sudah final Pancasila, maka serahkan lagi kepada Soekarno-Hatta. Makanya salah ketika ada yang menuduh Islam itu teroris. Salah. Umat Islam lah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, dari segi pendidikan kita kalah. Kalah atau menang? Kalah kan? Siapakah yang menjadi begal? Sekolah Stomo atau sekolah Islam? Atau orang-orang Islam yang menjadi begal, apalagi menjadi geng motor? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita pendidikannya nggak serius. Ini Bapak Ibu, saya berikan unjuk kepada Bapak Ibu. Kalau ada anak Bapak Ibu hari ini yang masih sekolah, jangan tanya Pak, cita-citanya nggak usah. Saya tanya, karena saya sudah capek juga menjadi Magister of Art, ya. Capek Magister of Art sudah. Habis itu Bapak Ibu ternyata gara-gara saya memikirkan cita-cita, cepat rupanya tamat. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu konsentrasinya dengan cita-cita, nah kau harus belajar bagus, belajar baik, bisa jadi polisi, ya kan? Maka ketika jadi polisi dia, Ibu punya uang dan Bapak punya uang, sogoklah jadi polisi. Terakhir ketika jadi polisi bajingan dia, tahu nggak? Jadi tentara bajingan dia, jadi dokter bajingan dia. Makanya terapkan kepada anak, nah kamu belajar hari ini untuk Allah, manfaatkan ilmumu. Karena ada Bapak Ibu senioran saya jadi dokter, saya tanya Pak, berapalah harga ini? Berapalah Pak? Bang, impus itu ternyata cuma 10.000. Botol impus cuma 10.000. Selangnya berapa Bang? Alah, paling 8.000 deh. Obatnya berapa Bang? Alah, paling totalnya 25.000. Bayangkan Bapak Ibu, kalau berobat ke rumah sakit tanpa BPJS, berobat di rumah sakit tanpa kartu, secara umum 4 impus sudah berapa biayanya? Ada 1 juta lebih kan? Kalau minat kita habis kita. Makanya hari ini ada masyarakat lebih bagus dia mati di rumah daripada ke rumah sakit, takut membiayai, mengobati keluarganya. Kenapa seperti itu Bang? Saya tanya,
Dek, bukan alatnya yang mahal, tetapi ilmunya. Ya Allah, ya Rabb. Itulah salah kaprah kita semuanya. Padahal kata Allah, ilmu itu dilihat karena kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena jawabannya, karena kita didik anak kita bukan menjadi pejuang, tetapi mencari kehidupan dari ilmu tersebut. Setuju Bapak Ibu, nanti kalau ada rumah, ya ada cucu, ya kasih arahan kepada mereka agar niat mereka untuk Allah. Yakinlah ketika mereka niatnya untuk Allah, Allah akan menjadikan sesuatu yang terbaik buat dia. Yakin? Karena Bapak Ibu, saya dulu keadaannya sejadi guru, gak ada. Bayangkan ketika saya tamat Pandua, kawan-kawan semua keterbiak, saya milik Usuluddin, paling payah jurusannya tafsir hadis. Ketika saya tamat 4 tahun, kawan-kawan juga 4 tahun setengah yang pendidikan, ternyata yang dulunya mengatakan saya, ngapain kau ke Usuluddin sir? Di Usuluddin itu gak ada kerja, bagus di tarbiyah itu banyak kerja. Ketika kami tamat, yang kawan saya ngomong itu jadi sales, malah saya jadi guru. Bayangkan itu rezeki Allah, Bapak Ibu, ya. Makanya kalau ada anak-anak kita yang sekarang sekolah tahfiz, bilang sama dia, nah, jadikan Al-Quran ini kebutuhanmu untuk memperjuangkan agama Allah. Ketika niatnya sudah bagus, yakinlah Allah akan memberikan ilmu kepada dia. Darah jawabnya apa? Banyak Pak ya? Ya. 1. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yakin kepada Allah yang ghaib. Yakin kepada Allah ini tolak ukurnya syahadat. Ini banyak yang keliru nih. Mohon maaf ya kalau saya koreksi, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya Bapak Ibu? Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Muncul Al-A'raf ayat 81-80. Tuhan itu terambil dari bahasa Sanskerta, artinya tuyang muslimah. Kapan Allah menjadi muslimah? Nah, itu yang kita pelajari kan. Makanya kita takut mati, takut kita ekonomi ini nggak dapat. Padahal Al-Quran menjelaskan ilahun itu bukan Tuhan. Walillahi asmaul husna, pada urubiha, dan kepada Allah nama-nama yang baik. Panggil, sebut nama itu, berdoa dengan nama itu. Wajarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang yang tak mau menyebut nama itu saja, zauna maka ya'malun, maka mereka diajak dengan apa yang mereka perbuat. Jangan-jangan doa kita hari ini sudah lama gak terkabul gara-gara mengucapkan kalimat Tuhan. Saya Mayasir, kalau dipanggil Lanto, saya gak akan nyahu. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah yang husnya dewa. Iya kan? Makanya dalam Al-Quran itu ilahun itu ada 3. Makanya orang-orang Quraisy menolak risalah Muhammad karena mereka tahu ilahun itu. Kalau perspektif ilahun itu sama Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir, yakin orang-orang kafir itu tidak akan menolak ilahun tadi syahadat tadi. Bayangkan sederhana, ketika Muhammad akan menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad terkenal al-amin, betul. Muhammad terkenal namanya orang tak percaya, tetapi ketika 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, risalahnya kalimat syahadat, Muhammad disebut penyihir, Muhammad disebut pembohong, pendusta. Kenapa? Karena syahadat itu yang mereka tolak. Apa rupanya syahadat itu? Apa rupanya ilah itu? Di dalam Al-Quran ada 3, Bapak Ibu boleh catat ya. Aku bersaksi, aku bersumpah, dan aku berikrar, tiada yang mencintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah itu yang dicintai. Yang kedua yang menenteramkan hati. Yang ketiga yang ditaati.
Aku bersaksi, aku bersumpah, tiada yang menenteramkan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi, aku bersumpah, tiada yang mentaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang anak Palestina itu paham kalimat syahadat itu. Yang mereka cintai Allah Subhanahu wa taala. Datang reporter TV, wahai anak-anak Palestina, iya Bapak, ketika orang-orang Israel datang kemari, apa yang kau lakukan? Kulempar pakai batu, mati-mati. Lalu reporter TV ini bertanya kembali, wahai anak-anak Palestina, apakah kamu tidak takut dengan pelulunya? Apakah kamu tidak takut dengan bomnya? Apakah kamu tidak takut dengan tanknya? Karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, syahadatnya melekat dalam hati. Wahai Bapak, ketika pelurunya menembus jantungku, tanknya merusak tubuhku, bomnya menghancurkan tubuhku, aku sedang berjumpa dengan Rabbku. Gak takut mereka dengan kematian. Kenapa? Karena yang mereka cintai Allah Subhanahu wa taala. Harta, benda, jabatan mereka tinggalkan. Yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang syahadatnya betul akan mengatakan, inni sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena syahadatnya betul yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sholat, hidup, matiku kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Makanya ulama-ulama kita gak takut mati Bapak Ibu. Makanya ulama-ulama kita gak takut dengan jabatannya. Bagaimana Buya Hamka memfatwakan Natal itu haram, datang Soekarno, wahai Buya Hamka, cabut fatwamu, kalau enggak kamu keluar dari ini, kuserahkanmu ini kepadamu. Tidak akan tercabut fatwaku karena itu adalah haram. Kenapa? Karena Buya Hamka itu sudah duduk syahadatnya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman di sini jangan pelit lagi. Orang-orang beriman di sini jangan gila jabatan lagi. Kalau yang sudah ngaji hari ini, yuk berimpah banyak, sedekah banyak. Kenapa? Harta yang kita hari ini kita tumpuk untuk kita tinggalkan. Harta yang hari ini kita cari untuk Allah Subhanahu wa taala, pergunakan harta ini untuk Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu? Makanya tahun depan Idul Adha coba kita buat skor untuk berkorban. Jangan takut kata Allah. Quran kan sudah menjelaskan, satu infak akan dikasih 10 akan dikasih 100. Kenapa? Karena itulah orang yang mencintai Allah pasti berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Moisa demikianlah ya, sepanjang Bapak Ibu ya, bila waktu kita akan satu kembali dari panggilan demikianlah. Kalau ada cerita yang jawab